Ada tidak ahli yang bisa menerangkan bahwa Roy Suryo melakukan sebuah katakanlah image processing misalnya yang merusak atau menghilangkan barang bukti misalnya atau dokumen elektronik tersebut, atau juga saksi yang melihat Roy Suryo melakukan hal-hal tertentu. Hari ini kita tahu bahwa ada 3 acara, yaitu jawaban termohon dan turut termohon, replik dari kami pemohon, dan kemudian duplik dari termohon dan turut termohon. Dan tadi kita tahu bahwa dupliknya itu tidak dibacakan, tetapi kurang lebih standingnya kurang lebih sama. Jadi mereka membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh kami pemohon, dan kami tetap bersikukuh bahwa sesungguhnya pengenaan penersangkaan dengan menggunakan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE atau Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 itu tidak memenuhi unsur sekurang-kurangnya 2 alat bukti itu nggak tercapai. Dan unsur-unsur yang ada di dalam delik pasal 32 ayat 1 itu tidak terurai secara baik dalam fakta persidangan. Sebagai contoh yang tadi kami sampaikan, ada tidak ahli yang bisa menerangkan bahwa Roy Suryo melakukan sebuah katakanlah image processing misalnya yang merusak atau menghilangkan barang bukti misalnya atau dokumen elektronik tersebut, atau juga saksi yang melihat Roy Suryo melakukan hal-hal tertentu. Nah ini yang kemudian tidak ada. Saya gara-gara makan kacang Ntar saya minum dulu sebentar ya. Nah karena itu kami tetap yakin ya, asal ada keberanian oleh hakim tunggal ini, kami yakin permohonan ini bisa dikabulkan harusnya. Kenapa? Tadi sekali lagi, kalau kita bicara tentang pengadilan, yang penting adalah fakta persidangan. Bukti, besok memang kita akan mengajukan 3 orang saksi ya? 3 saksi. 3 orang saksi dan 1 orang ahli yang akan menerangkan. Ahli pada pokoknya ingin menerangkan begini, bahwa permohonan kami ini bukan permohonan yang terkait dengan pokok perkara, tapi permohonan yang terkait dengan dipenuhi atau tidaknya bukti permulaan yang cukup, minimal 2 alat bukti untuk menersangkakan orang. Jadi kalaupun ada 148 katakanlah saksi, tidak berarti saksi tersebut kemudian bisa punya kualitas untuk menerangkan eksistensi dari pasal 32 ayat 1. Karena kalau kita mau jujur, yang diutak-atik dari awal itu adalah soal fitnah dan pencemaran nama baik. Fitnah itu 3 tahun penjara hukumannya, ancamannya. Pencemaran nama baik itu 9 bulan saja. Tiba-tiba melompat ke 8 tahun dan 12 tahun. Nah logika yang melompat inilah yang sesungguhnya kami permasalahkan. Kalau kita lihat dakwaan Dr. Tifa misalnya, terlihat bahwa yang namanya pasal 35 dengan ancaman 12 tahun dan kemudian pasal 32 ayat 1 dengan ancaman hukuman 8 tahun itu cuma dakwaan ketiga dan keempat. Jadi dakwaan pertamanya adalah fitnah dengan primer subsidiarnya, dakwaan keduanya itu pencemaran nama baik dengan primer subsidiarnya, dakwaan ketiga pasal 35 dengan ancaman 12 tahun dan dakwaan keempat itu pasal 32 ayat 1 dengan ancaman hukuman 8 tahun. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya penyidik sendiri sebenarnya ragu-ragu menempatkan ancaman yang maksimal ini untuk menjadi dakwaan pertama. Nah ini menunjukkan bahwa mereka sendiri sebenarnya meletakkan pasal 32 ayat 1 dan 35 itu hanya untuk bargaining position agar mereka bisa ditahan. Dan itu yang terjadi pada tanggal 19 sampai tanggal 21 atau 22 sebelum adanya pelimpahan. Jadi kalau misalnya orang mengatakan apakah sudah terjadi penahanan? Sudah. By law sudah ada penahanan. Jadi penahanan, penggeledahan, penangkapan, penahanan itu sudah dilakukan tapi tidak sah. Ya, sudah dinyatakan tidak sah. Karena itu nanti kami akan mengajukan rehabilitasi dan ganti rugi. Mudah-mudahan setelah ini, karena harus ada tunggu waktu 14 hari ya? Ya betul, maksimal 14 hari. Maksimal 14 hari. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin Ristan dulu ya. Tadi belum dapat. Bang Ristan, silakan. Cukup lah, Bang. Ya, cukup ya. Apa mau dikomentari? Oke, tadi udah dikomentari Bang RH ya. Jadi intinya praper kedua kita ini lagi-lagi kita ingin pelaksanaan hampir sama lah dengan praper pertama. Kita melihat supaya nanti besok kita lihat sebenarnya ada saksi dari kita, bagian juga ahli dari kita,
kita sudah selesai hari ini jawab jinawab. Tadi sudah dikatakan Bang RH, kita juga punya beberapa kesimpulan bahwa jawaban dari istilah ini jawaban ya, walaupun jawaban dan duplik mereka, kita belum puas jawabannya sebenarnya. Bahwa pengenaan pasal 32 ayat 1 ini, apa sih dasarnya kan begitu. Artinya apakah saksi dan ahli dan surat-surat itu mempunyai kualitas yang bagus untuk menyatakan bahwa pemohon dalam hal ini Pak Roy bisa dijadikan dikenakan pasal 32 ayat 1. Itu secara normatif saja. Mereka hanya menjawab, kami sudah melakukan pemeriksaan saksi sekitar 148 ya. Artinya kita harus menguji juga kualitas dari saksi tersebut. Bagaimana, apakah kualitas tersebut memang bisa dikenakan terhadap Pak Roy untuk pasal 32 ayat 1 sebagai bukti awal permulaan yang cukup untuk dijadikan pengenaan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ya, besok kita lihat dari saksi kami dan ahli kami, mudah-mudahan bisa menjadi yang kedua kali lah kita permohonan kita dikabulkan. Itu aja. Tambahan sedikit ya, kami menantang kepada termohon terutama untuk menghadirkan saksi dan ahli dengan kualitas yang bisa mengatakan bahwa Mas Roy pantas dikenakan pasal 32 ayat 1. Nah, kami meragukan itu, terutama ahli digital forensik, ahli apapun yang nanti kami akan tanyain, apakah Anda sudah menganalisis bahwa Mas Roy melakukan perbuatan-perbuatan sehingga memenuhi kualifikasi pasal 32 ayat 1. Termasuk juga saksi yang melihat Mas Roy mungkin mencuri dokumen atau kemudian meretas, melakukan hacking dan lain sebagainya. Itu yang kita ingin ketahui dari termohon Polda Metro Jaya ini, apakah mereka memiliki saksi dan ahli dan kualitas itu. Mbak Ayah silakan, nanti Gafur terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah cukup jelas, gamblang, terukur dari rekan-rekan kita, Pak RH, Bang Ristam, bahwa penjelasannya sudah cukup jelas bahwa apa yang terjadi di dalam persidangan. Dan untuk itu kita berharap nanti ke depan agenda besok selanjutnya itu saksi itu betul-betul yang dihadirkan adalah ahli yang betul-betul berkualitas sehingga bisa menjawab keraguan-keraguan tentang dalil atau pasal yang dituduhkan dilimpahkan kepada klien kita Pak Roy. Jadi untuk itu kita tunggu sidang berikutnya dan alhamdulillah tadi perjalanan persidangan kita berjalan lancar dan alhamdulillah juga saya apresiasi untuk hakim tunggalnya begitu baik dan bijaksana. Semoga proses putusannya juga sesuai dengan harapan dan permohonan kita. Itu kira-kira. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.